Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah negara kecil di Eropa yang punya danau lebih tua dari dinosaurus, patung lebih banyak dari ATM, dan budaya yang membuatmu bingung membedakan mana masa lalu, mana masa kini? Bukan Swiss, bukan Italia, tapi North Makedonia, negara yang tidak banyak masuk berita, tapi diam-diam menyimpan 15 fakta luar biasa yang bisa mengubah cara kamu memandang Eropa, dan mungkin juga memandang hidup. Dalam dokumenter perjalanan kali ini, kita tidak hanya akan jalan-jalan, kita akan menyelami, menyentuh, merasakan. Karena Makedonia bukan sekadar tempat, ia adalah pengalaman. Jadi, kalau kamu tipe orang yang suka cerita yang tak biasa, suka kejutan kecil yang bikin senyum pelan, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan ayo mulai petualangan yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain. Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah negara yang butuh waktu lebih dari 25 tahun hanya untuk bisa memakai nama resminya sendiri? Nah, selamat datang di North Makedonia, negara kecil di Eropa yang kisah namanya bisa masuk kategori drama diplomatik kelas dunia. Awalnya, negara ini hanya bernama Makedonia, tapi masalahnya, tetangga sebelah, Yunani, juga punya wilayah bernama sama, tempat yang mereka klaim sebagai tanah kelahiran Alexander Agung. Maka mulailah konflik panjang, siapa yang berhak memakai nama Makedonia. Sejak merdeka dari Yugoslavia tahun 1991, negara ini terpaksa memakai nama panjang nan rumit, bekas Republik Yugoslavia Makedonia, FYROM. Bahkan di acara olahraga, bendera mereka juga diberi catatan kaki. Bayangkan, sebuah negara yang harus menunggu izin internasional hanya untuk menyebut dirinya sendiri. Baru pada tahun 2019, setelah negosiasi panjang, nama North Makedonia resmi diakui, menjadi penutup dari babak kisah identitas yang pelik tapi penuh harga diri. Namun satu hal yang tak pernah berubah, rakyatnya tetap bangga, tetap setia menjaga budaya dan sejarah mereka, meski namanya sempat jadi perdebatan. Jika kamu pikir dokumenter perjalanan itu soal pemandangan atau makanan saja, tunggu sampai kamu menyelami kisah sebuah nama negara yang menyimpan begitu banyak makna, emosi, dan sejarah panjang di baliknya. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan santai di pusat kota. Di satu sisi, kamu melihat jembatan batu berusia ratusan tahun ala Kekaisaran Ottoman dengan suara azan mengalun dari masjid kuno. Di sisi lain, kamu tiba-tiba berdiri di depan patung perunggu raksasa ala Romawi, dikelilingi bangunan bergaya neoklasik yang megah. Dan tak jauh dari situ, kafe Eropa bergaya Vienna yang menyajikan espresso dengan iringan musik klasik. Selamat datang di Skopje, ibu kota North Makedonia, tempat di mana masa lalu dan masa kini campur aduk dengan penuh percaya diri. Dokumenter perjalanan tentang kota ini pasti akan membuatmu tercengang. Bagaimana tidak? Proyek besar bernama Skopje 2014 mengubah wajah kota menjadi semacam teater sejarah terbuka. Lebih dari 100 patung besar didirikan, bangunan tua dipoles menjadi bak istana kuno, dan suasana kota disulap menjadi campuran antara Athena kuno, Istanbul abad pertengahan, dan Eropa modern. Lucunya, banyak orang lokal sendiri punya hubungan cinta dan geli dengan kota ini. Sebagian menganggapnya terlalu berlebihan, tapi sebagian lain bilang, kapan lagi kita bisa hidup dalam museum? Jika kamu ingin merasakan sensasi melintasi 3 era dalam satu sore, tanpa harus naik mesin waktu, Skopje akan membuatmu percaya bahwa sejarah bisa hidup kembali, dan bahkan cukup fotogenik untuk jadi feed Instagrammu. Bayangkan kamu sedang duduk di atas perahu kayu kecil, airnya jernih seperti kaca, tenang tak bergelombang. Di kejauhan, atap-atap merah kota tua memantul di permukaan air. Langit biru cerah, burung camar terbang rendah, dan angin berbisik pelan, seolah-olah alam ingin berkata, tenang saja, kamu sudah sampai. Inilah Danau Ohrid, salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, lebih dari 3 juta tahun usianya. Danau ini tidak hanya memesona secara visual,
tetapi juga menyimpan ekosistem unik, lebih dari 200 spesies hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini hidup di sini. Dalam sebuah dokumenter perjalanan, danau ini bisa jadi karakter utama, karena setiap sudutnya punya keindahan yang berbicara tanpa kata. Di tepiannya, berdiri gereja St. John Caneo yang seakan melayang di atas tebing, tempat orang-orang datang hanya untuk menyaksikan matahari tenggelam dalam diam. Tapi Danau Ohrid bukan hanya tentang pemandangan. Ini tentang ketenangan batin, tentang momen saat kita berhenti mengejar waktu dan membiarkan alam membungkus kita seperti selimut hangat. Jika kamu lelah dengan dunia yang terus berlari, Danau Ohrid adalah tempat di mana kamu bisa bernafas dalam-dalam dan membiarkan dirimu ada sepenuhnya, tanpa tergesa, tanpa gangguan. Kalau kamu pikir patung hanya ditemukan di museum atau taman kota besar, maka kamu belum pernah menginjakkan kaki di North Makedonia. Di negara mungil ini, kamu bisa menemukan patung di setiap sudut jalan, dari bundaran kota, jembatan, taman, hingga atap gedung. Di ibu kota Skopje, patung-patung menjulang tinggi bagaikan penjaga kota yang berdiri 24 jam penuh. Ada pahlawan nasional, raja kuno, filsuf, penyair, hingga malaikat bersayap menunggang singa, semuanya berdiri gagah. Beberapa bahkan bilang, kalau kamu berdiri terlalu lama di sini, kamu pun bisa dijadikan patung. Fenomena ini dimulai dari proyek besar, Skopje 2014, di mana pemerintah membangun lebih dari 5.000 monumen dan struktur klasik dalam waktu singkat, dengan tujuan membuat kota tampak megah dan bersejarah. Tapi hasilnya justru jadi campuran antara teater, sejarah, dan sedikit drama arsitektur. Dalam sebuah dokumenter perjalanan, kota ini tampak seperti set film fantasi, penuh karakter, megah, dan kadang-kadang bikin senyum sendiri. Warga lokal sendiri punya pandangan beragam, ada yang bangga, ada juga yang geli. Tapi satu hal pasti, kamu tidak akan pernah kehabisan spot foto di sini. Jadi, kalau kamu suka tempat yang berbeda dari biasanya dan siap dibuat terkagum atau terpingkal, North Makedonia siap menyambutmu bersama ribuan patung yang menanti kamu lewat. Kalau kamu pikir bahasa tubuh itu universal, maka bersiaplah dibuat bingung, karena di North Makedonia, logikanya dibalik total. Bayangkan ini, kamu duduk di restoran lokal, menunjuk ke sepiring sup dan bertanya, "Ini pedas ya?" Pelayan mengangguk tenang. Kamu pun memutuskan untuk tidak jadi pesan. Tapi tunggu dulu, ternyata anggukan itu artinya tidak. Ya, kamu tidak salah dengar. Di North Makedonia, anggukan kepala berarti tidak dan gelengan kepala berarti iya. Sebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun dan jadi bagian dari budaya komunikasi masyarakat lokal. Dalam sebuah dokumenter perjalanan, hal ini pasti jadi salah satu momen lucu yang dialami para wisatawan. Banyak yang harus mengkalibrasi ulang otak mereka hanya untuk memastikan pesan sederhana seperti ya atau tidak berujung salah paham. Untungnya, orang-orang Makedonia sangat sabar dan ramah. Mereka sering menjelaskan dengan senyum simpul, atau malah ikut tertawa bersama kamu ketika kamu mengangguk dan mereka menggeleng balik tapi maksudnya iya. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sini, jangan langsung percaya pada gerakan kepala, percaya saja pada senyum mereka, karena itulah bahasa paling jujur di North Makedonia. Di dunia yang serba bising ini, ada satu tempat di North Makedonia yang membuatmu sadar, diam bisa lebih bermakna daripada 1000 kata. Tempat itu bernama Biara Saint Naum, terletak di tepi Danau Ohrid, di antara tebing-tebing batu yang menjulang seolah memeluk langit. Dari luar, bangunannya tampak sederhana, batu, kayu, atap genteng. Tapi begitu kamu melangkah masuk, ada sesuatu yang langsung menyentuh hatimu. Udara di dalam terasa berat, bukan karena panas atau pengap, tapi karena keheningan yang khusyuk, seolah tempat ini telah menyimpan doa-doa selama ratusan tahun. Dalam sebuah dokumenter perjalanan, Saint Naum akan menjadi segmen yang penuh getaran batin.
Apalagi saat kamu mendengar cerita yang hampir mistis. Jika kamu menempelkan telinga ke makam Saint Naum, kamu bisa mendengar detak jantungnya. Apakah itu gema air bawah tanah, ilusi akustik, atau sesuatu yang lebih spiritual? Tak ada yang bisa menjawab pasti, dan mungkin itu justru yang membuat tempat ini begitu istimewa. Tidak ada tur berisik, tidak ada penjual cenderamata yang ramai. Hanya kamu, alam, dan sebuah tempat suci yang terasa seperti jembatan sunyi menuju masa lalu. Jika kamu pernah mencari tempat untuk diam tapi merasa penuh, Saint Naum bukan sekadar destinasi, ia adalah pengalaman batin yang akan kamu kenang lama setelah pulang. Makanan di North Makedonia tidak berisik. Ia tidak perlu sambal meledak-ledak atau plating yang mewah. Tapi sekali kamu mencicipinya, ada sesuatu yang hangat menyelinap pelan. Rasa rumah. Bayangkan semangkuk tafe grave, kacang putih yang dimasak perlahan dalam panci tanah liat, dibumbui dengan paprika manis, bawang, dan cinta. Disajikan hangat, biasanya dengan sepotong roti buatan sendiri yang masih mengepul. Sederhana, sangat, tapi rasanya seperti dipeluk oleh nenekmu. Atau cobalah ajvar, saus merah dari paprika bakar dan terong, ditumbuk dengan tangan, lalu disimpan dalam toples selama berbulan-bulan. Di Makedonia, membuat ajvar adalah acara keluarga, bukan sekadar masak, tapi ritual. Setiap keluarga punya resep sendiri, dan mereka menyimpan rahasianya lebih ketat daripada sandi wifi. Keindahan kuliner Makedonia terletak pada niatnya. Tidak dibuat untuk pamer, tapi untuk memberi kenyang. Tidak rumit, tapi sangat jujur. Dan dalam tiap gigitan, kamu bisa merasakan sesuatu yang jarang kita temui di dunia modern. Makanan yang dimasak untuk membuat orang lain bahagia, bukan hanya kenyang. Jika kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini terlalu instan, mungkin yang kamu butuhkan adalah duduk di dapur seorang ibu Makedonia, menyuap 1 sendok ajvar, dan mengingat lagi seperti apa rasanya pulang. Kalau kamu pernah bermimpi berjalan di antara padang rumput luas, tanpa suara kendaraan, tanpa sinyal ponsel, hanya ditemani angin, awan, dan bunyi lonceng domba, maka North Makedonia punya tempat untukmu. Di sini, pegunungan Sar, Galicica, dan Taman Nasional Mavrovo menyimpan sesuatu yang semakin langka di Eropa, alam yang belum dijinakkan. Kamu bisa hiking seharian tanpa bertemu siapapun, kecuali mungkin seorang penggembala tua yang melambaikan tangan dari kejauhan. Jalurnya tidak dibeton, tidak ada warung di pinggir, tapi ada bunga liar, udara bersih yang masuk ke paru-parumu seperti doa pagi, dan pemandangan yang membuatmu berhenti bicara beberapa saat hanya untuk menikmati. Yang paling menarik, tidak ada yang buru-buru di sini. Tidak ada jadwal ketat, langit luas, angin sejuk, waktu seolah melambat mengikuti detak langkah kakimu. Beberapa orang bilang, tempat ini seperti Eropa 50 tahun lalu. Dan itu bukan pujian kosong. Di Makedonia, kamu tidak hanya melihat alam, kamu masuk ke dalamnya, seolah gunung, danau, dan langit membuka pintu untukmu. Dengan syarat, kamu datang dengan hati tenang. Jika kamu butuh tempat untuk menenangkan pikiran, menyendiri tanpa merasa kesepian, atau sekadar duduk dan mendengarkan alam berbicara, maka pegunungan Makedonia tidak menunggu untuk dikenal. Mereka hanya menunggu kamu datang. Di dunia di mana semua orang selalu terburu-buru, North Makedonia menawarkan sesuatu yang langka, desa-desa yang hidup dalam ritme sendiri, seperti melodi pelan yang dinyanyikan oleh alam. Sebut saja desa Fevani, Kruševo, atau Galinik, tempat di mana pagi dimulai dengan suara ayam berkokok, bukan alarm ponsel. Di sini, orang masih menyapu teras dengan sapu lidi, memerah susu sendiri, dan menyapa tetangga tanpa harus berpura-pura sibuk. Anak-anak bermain di jalan tanpa gadget. Kakek nenek duduk di bangku kayu, menikmati matahari sore sambil mengobrol pelan. Kehidupan di desa Makedonia tidak ketinggalan zaman. Mereka hanya memilih untuk tidak ikut lomba yang tidak mereka daftarkan. Yang paling mengharukan, banyak anak muda kembali ke desa,
bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sadar, apa yang benar-benar penting seringkali tidak ada di kota besar. Keheningan yang menyembuhkan, kebersamaan tanpa formalitas, dan rasa cukup yang datang dari hal-hal kecil. Tidak ada yang dibuat-buat di sini. Tidak ada desa wisata yang dikemas. Hanya kehidupan nyata dengan irama alami dan kejujuran yang tidak bisa dibeli. Kalau kamu pernah rindu pada sesuatu yang kamu bahkan tak tahu namanya, mungkin itu adalah kehidupan seperti ini, sederhana, lambat, dan sangat manusiawi. Biasanya kalau kamu pergi ke luar negeri, hal pertama yang ditanyakan di hotel adalah, air kerannya aman diminum nggak? Dan seringkali jawabannya, lebih baik beli botolan saja, iya. Tapi di North Makedonia, jawabannya justru sebaliknya. Kenapa beli? Minum saja dari keran, itu air gunung. Ya, benar, di negara kecil ini, air yang mengalir dari keran bukan hanya bersih dan aman, tapi juga punya rasa yang segar, lembut, ringan, seperti baru ditimba dari mata air. Banyak warga lokal bahkan menyimpan air dari pancuran batu tua di pinggir jalan, dan mereka membawa pulang dengan jerigen besar, karena percaya air itu membawa energi dan kesehatan alami. Di desa-desa, kamu akan menemukan air mancur umum dari batu, mengalir terus-menerus tanpa pompa. Orang-orang berhenti, minum langsung dari telapak tangan, atau sekadar membasuh muka dengan senyum puas. Lucunya, banyak turis awalnya ragu, tapi setelah mencoba sekali, mereka malah ketagihan. Bukan hanya karena praktis, tapi karena ada perasaan aneh yang muncul dari satu tegukan. Loh, ini air, kok bisa bikin hati tenang? Ya. Di zaman ketika kita terlalu sibuk membeli air dalam botol, North Makedonia datang mengingatkan kita, mungkin yang paling murni, paling menyegarkan, justru datang dari tempat yang tidak pernah memaksa kita bayar mahal untuk menikmatinya. Di sebuah desa pegunungan bernama Galinik, ada sebuah tradisi luar biasa. Setiap tahun hanya satu pasangan yang menikah, tapi seluruh desa ikut pesta. Bukan pesta biasa, ini adalah pernikahan adat Makedonia yang berlangsung selama berhari-hari, lengkap dengan baju tradisional bordir rumit, tarian rakyat, nyanyian kuno, dan upacara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini, pernikahan bukan sekadar momen pribadi, melainkan perayaan kolektif akan warisan, cinta, dan kebersamaan. Yang paling mengharukan, semua orang punya peran. Para ibu menyiapkan makanan dari resep nenek moyang. Para pemuda memainkan musik dengan alat tradisional. Lelaki tua mencukur janggut sang pengantin pria dalam upacara simbolik di depan keluarga besar dan seluruh warga desa. Tidak ada dekorasi mahal, tidak ada penyewaan wedding organizer. Semuanya dilakukan dengan tangan, hati, dan cinta, seperti cara leluhur mereka lakukan dulu. Dan saat rombongan pengantin berjalan di antara rumah batu tua, dengan suara lonceng, tawa, dan lagu cinta yang mengalun dari bukit, kamu tak bisa tidak merinding. Karena di sini, kamu melihat cinta dalam bentuk paling murni, cinta pada pasangan, cinta pada budaya, dan cinta pada komunitas. Kalau kamu pernah merasa dunia ini terlalu sibuk mengejar pesta mewah tapi melupakan makna, datanglah ke Galinik, di mana satu pernikahan bisa menyatukan ratusan hati dalam satu detak yang sama. Pernah membayangkan berdiri di satu titik, lalu hanya dengan memutar badan, kamu sudah melihat 3 negara sekaligus? Di puncak Gunung Yuboten, itu bukan fantasi, itu kenyataan. Yuboten adalah salah satu puncak megah di jajaran pegunungan Sar Planina, wilayah perbatasan alami yang memisahkan North Makedonia, Kosovo, dan Albania. Dari ketinggian lebih dari 2.400 meter, kamu bisa melihat lanskap 3 negeri, masing-masing dengan warna, kontur, dan energi yang berbeda. Satu sisi tampak padang hijau membentang menuju Kosovo, sisi lain, pegunungan bergelombang ke arah Albania. Dan tepat di bawah kakimu, Makedonia, tempat kamu berdiri, tenang, luas, dan sangat sunyi. Sensasi berdiri di titik ini sulit dijelaskan. Ada kebanggaan kecil,
seolah kamu sedang berada di pusat peta rahasia yang tidak semua orang tahu. Tapi juga ada perasaan rendah hati bahwa bumi ini luas, penuh garis batas buatan, tapi dari atas sini, semuanya tampak menyatu. Mendaki ke Yuboten memang butuh usaha, tapi setiap langkah menanjak akan dibayar lunas oleh keheningan, udara tipis yang menyegarkan paru-parumu, dan cakrawala yang membuatmu berpikir ulang soal ukuran dunia dan ukuran diri sendiri. Jika kamu ingin merasakan arti, melampaui batas, dalam arti harfiah dan batin, mungkin kamu hanya butuh satu langkah kecil di puncak Yuboten, dan seluruh dunia akan terasa lebih dekat. Di banyak tempat, ular dianggap pertanda bahaya. Tapi di North Makedonia, hewan ini malah diabadikan di atas uang koin, tepatnya di koin 2 denari, yang beredar secara luas di seluruh negeri. Bukan karena ingin menakuti, tapi karena ular yang digambarkan di koin itu adalah spesies lokal langka bernama Vipera ursini macrops, sejenis ular kecil tak berbisa yang hanya ditemukan di pegunungan tinggi kawasan Balkan. Hewan ini tidak hanya dilindungi, tapi juga dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, ketahanan, dan keseimbangan alam. Pilihan untuk mencetak gambar ular di koin bukanlah keputusan estetika. Ini adalah pernyataan, sebuah pesan halus tapi kuat dari North Makedonia. Kami tidak melupakan makhluk kecil yang hidup bersama kami. Yang menarik, banyak turis awalnya kaget saat melihat koin ini. Ada yang mengira itu salah cetak, ada juga yang mengira itu koin edisi horor. Tapi setelah tahu cerita di baliknya, kebanyakan justru menyimpannya sebagai oleh-oleh, bukan karena nilainya, tapi karena makna yang dikandungnya. Di dunia yang sering lupa pada hal-hal kecil, North Makedonia datang mengingatkan, bahkan seekor ular kecil pun layak dikenang, dihormati, dan dijadikan simbol, jika kita cukup bijak untuk melihatnya dengan hati. Kamu mungkin tak menyangka, tapi di balik pegunungan sunyi dan danau yang tenang, North Makedonia diam-diam jadi latar bagi sejumlah film dan dokumenter kelas dunia. Alam yang liar namun anggun, cahaya alami yang lembut, dan desa-desa yang tampak seperti beku dalam waktu, semua ini menciptakan panggung sempurna untuk sinema yang jujur dan emosional. Salah satu contoh paling menyentuh adalah film dokumenter Honeyland yang memenangkan penghargaan internasional dan bahkan masuk nominasi Oscar. Film ini mengikuti kehidupan seorang wanita peternak lebah tua di pedalaman Makedonia, tanpa naskah, tanpa efek khusus, hanya realita yang ditangkap dengan lensa penuh penghormatan. Yang membuat film ini begitu kuat bukan hanya ceritanya, tapi cara Makedonia membingkainya, lanskap yang kosong tapi penuh makna, wajah-wajah yang diam tapi berbicara banyak, dan cahaya senja yang jatuh di dinding batu seperti puisi bisu. Banyak kru film internasional kini melirik North Makedonia sebagai lokasi syuting alternatif. Bukan karena glamor, tapi justru karena kesederhanaannya yang mentah dan tulus. Tempat ini tidak berusaha jadi siapa-siapa, dan justru disitulah pesonanya. Kalau kamu percaya bahwa keindahan sejati tidak butuh sorotan terang, North Makedonia akan membuatmu percaya bahwa tempat yang paling tenang bisa menghasilkan cerita yang paling lantang. Ketika mendengar nama Ibu Teresa, kebanyakan orang langsung teringat pada India, tempat beliau mendedikasikan hidup untuk merawat orang miskin, yang sekarat, yang tak dipedulikan siapapun. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa perempuan kecil berhati raksasa ini lahir di Skopje, ibu kota North Makedonia, pada tahun 1910 di sebuah rumah sederhana, dalam keluarga keturunan Albania. Namanya saat lahir adalah Agnes Gonsa Bojaksiu, dan tak ada yang menyangka gadis kecil dari kota kecil ini akan tumbuh menjadi simbol belas kasih dunia. Hari ini, di pusat kota Skopje berdiri Museum Kenangan Ibu Teresa, bangunan sederhana, bersih, hening. Di dalamnya terdapat surat-surat asli, foto-foto lama, kutipan harian, dan benda-benda kecil yang pernah ia gunakan. Tidak ada kemewahan di sana, tapi atmosfernya membuat kamu merasa pulang ke hati yang penuh cinta. Warga Makedonia menyebut beliau dengan penuh rasa hormat.
Bagi mereka, Ibu Teresa bukan hanya orang besar, tapi juga putri dari tanah kami yang membawa cahaya ke dunia. Dalam dunia yang sering bingung membedakan antara penting dan berharga, kisah Ibu Teresa mengingatkan kita, kasih sayang yang tulus, bahkan dari tempat paling kecil di peta, bisa mengubah dunia. Satu tindakan baik dalam satu waktu. Dan jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, atau kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa klik subscribe dan beri like. Itu cara kecilmu untuk mengatakan, lanjutkan, ini penting.